Aduh. Kenapa sih kusut amat wajah? Ngagetin Emang aja, banyak Pak. tagihan apa kusut? Tagihan Kayak apa banyak yang lagi tagihan? utang aja. Enggak. Yang kalau tagihan mah urusan bapak kan sama ibu itu mah. Siapa? Ini loh Pak. Bingung aku tuh lagi dilema kerjaan. Cinta pekerjaan. Pekerjaan. Oh. Kenapa emang? Jadi ini tadi aku baru dapat email. Ada tawaran interview. Cuman kemarin aku juga udah dapet kan yang aku cerita ke bapak itu. Ya. Total sekarang nih 3. Bingung. Banyak yang nawarin. Tiga kok bingung sih. Yang bingung tuh kamu nggak dapat panggilan, baru kamu bingung. Orang dapat panggilan tuh Iya sih. bingung gitu. Mana sih, kamu tinggal pilih saja dari 3 itu mana yang menurut kamu baik. Kalau bingung itu ya nggak ada pekerjaan. Cuman kalau banyak pilihan juga kan bingung Pak. Kalau pilihannya cuma satu itu kan jelas Pak. Kasir ya kasir, parkir ya parkir, karyawannya karyawan gitu jelas ini. Ya Makin justru banyak. banyak pilihan itu kamu bisa memilih mana yang terbaik buat kamu. Kalau nggak ada pilihan artinya kamu tidak bisa memilih. Itu mah terpaksa kamu namanya. Bapak nikah sama ibu ada Ya, pilihan sama baru. terpaksa Pak? Ada pilihan dulu. Ada pilihan. Baru memilih. Nah. Gitu. Cari yang terbaik gitu. Ini Nah tolong dilihat dulu itu yang 3 tuh mana yang kamu jaraknya Ya, udah, seperti apa. ini aku sekalian konsultasi deh Pak. Ya ayo. Ini kan Iya. 3 nih. Yang pertama tuh yang kemarin aku sempet cerita itu ke bapak. Aku kan punya temen S1 yang orang Madiun. Dia kan bikin startup. Nah, aku juga nge-play sih ke tempatnya dia. Terus karena kenalan lama juga ya, dicek lah CV-nya dan cocok, alhamdulillahnya. Terus dipanggil. Gajinya sih oke, UMR, tapi startup tau sendiri lah Pak. Kalau dengar cerita dari teman-teman tuh kan lingkungannya masih baru mulai ya, jadi kadang suka aku kan ngelamarnya jadi penulis di website. Itu kan kadang suruh desain lah, suruh edit video, suruh megang medsos kan jadi banyak aku megangnya. Udah capek manapun itu aku juga belum tentu bisa ngerjain semua itu aku jujur kepikiran itu Pak. Yang kedua ini gaji sih nggak jauh beda sama yang pertama. UMR juga agak gedean dikit lah. Kerjanya juga udah jelas pasti nih Pak ya, cuma nulis aja udah, nggak ada bakal kerjaan lain. Tapi kantornya Karawang Pak. Waduh, bayar. Nah itu, habis di ongkos, habis di jalan. Kerja di Karawang udah kayak ini Pak, zaman Belanda dulu kali ya, bangun jalan tol. Yang terakhir ini tawarannya sudah menarik Pak. Gajinya lebih gede dari yang gue tadi, yang paling gede nih gajinya. Tapi beban kerjanya kalau aku lihat baca job desk juga paling besar ini. Kayak harus siap dipanggil kapan saja, di mana saja. Harus siap lemburan, aku nggak tahu ya lemburan yang bakal ada tambahan insentif lagi atau enggak. Cuman waktu ini kayaknya aku load kerjaannya ini berat banget sih. Jadi itu loh Pak, aku bingung dari 3 itu mana ya yang kira-kira paling cocok, paling enak aku ambil. Dari 3 ini kalau Bapak dulu bakal milih yang mana sih? Ya semua kerjaan itu pasti berat ya. Tapi yang harus kamu pikirkan itu jangan sampai berat pikiran. Karena beratan pikiran itu membuat badan kita jadi berat juga. Ya jadi dari 3 pilihan kamu harus memilih beberapa hal. Salah satunya adalah yang mengapresiasi kamu, kedua adalah yang mengembangkan bisa karir kamu, yang ketiga bagaimana passion kamu. Kalau passion kamu memang suka, maka itu juga membantu. Yang selanjutnya ada lingkungan juga nyaman, pergaulan nyaman, dan itu secara lingkungan juga budaya kerjanya itu cukup baik, dan perusahaan memberikan apresiasi untuk meningkatkan karir para karyawannya. Nah itu yang mesti dilihat. Ya
kalau itu membuat kamu nyaman, karir kamu juga akan lebih baik, peningkatan kapasitas kamu juga akan lebih meningkat. Hal-hal seperti itu menjadi perhatian di luar penghasilan, ya, karena itu juga bagian dari apresiasi gitu. Nah ini yang harus dilakukan jadi penilaian, karena ya untuk agama ya salah satu fungsi pekerjaan itu ketika pemimpin itu memperhatikan pekerjaannya, hak-hak pekerjaannya, baik itu apresiasi lingkungan, karirnya, termasuk di dalam penghasilan, itu salah satu yang diperintahkan oleh Allah. Masa Islam bahas hak-hak pekerja gitu juga Pak? Bahkan Islam itu mengajarkan gitu, bayarlah pekerjamu sebelum keringat dikering. Itu jangan sampai menunggu lama. Dia harus sesuai waktunya yang ditentukan itu. Karena pekerjaan itu yang terpenting. Agama emang ada ngobrolin hak-hak pekerja juga Pak? Baru tahu sih. Jadi sebelum ada undang-undang ketenaga kerjaan udah agama Islam udah ngatur duluan juga ya? Nah, ketika orang yang enjoy, ketika pikirannya tenang, lingkungan mendukung, maka dia akan memberikan karya-karya terbaiknya. Tapi kalau lingkungannya tertekan gitu, stres gitu loh kan, bosnya kejam gitu lagi itu, malah orang kerja secara terpaksa. Itu malah tidak baik dan itu malah menjadi beban para pekerjanya, ya jadi tidak sehat juga itu. Hanya pekerjaan itu menjadi bukan beban, tapi kalau bisa menjadi hiburan. Itu yang penting. Ya udah, ini udah mulai ketemu nih titik terangnya Pak. Aku udah mulai kelihatan jalannya meskipun belum tahu jawabannya. Tapi ya insya Allah bismillah sih. Makasih loh Pak, ini udah jadi agak kusut lagi. Kira-kira dari yang 3 yang kamu lamar terus yang mengundang kamu, kira-kira mana yang paling mengapresiasi kamu dan memang ada passion kamu? Kira-kira butuh istikharah kagak nih Pak? Nah itu penting, istikharah itu kerja dan doa itu seiringan Pak. Iya, nggak bisa, karena kan ilmu motivasi, doa itu bagian dari kerja. Jadi kerja itu bukan, doa itu bagian dari kerja. Ya bekerja, ya berdoa. Dan gitu. Jadi kalau kerja dan berdoa, yang terakhir adalah tawakal. Menyerahkan diri pada Allah. Itulah agama mengajarkan kita yang terbaik. Biasa menyerahkan diri ke polisi Pak. Kalau udah kena maling namanya. Yaudah Pak. Gak usah mikir-mikir begitu. Makasih pilih Pak. ya. Oke, Istiqomah Pak. sholat nanti malam. Siap. Biar Allah memberikan petunjuk yang terbaik. Ini buat aku kamu, ya. balesin, habis itu ntar balesin email-email ya. Udah nggak usah banyak pikiran lagi kan. Oh, Istirahat. Ya. Ya. Bapak juga loh. Istirahat dulu ya. Makasih ya Pak ya. Sahabat aminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memberikan pekerjaan kepada seseorang agar tidak terlalu membebaninya. Bahkan Islam sendiri sudah mengatur bagaimana adab-adab dalam mempekerjakan seseorang, baik dari haknya, kewajibannya, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wala tukallifuhum ma yaglibuhum, fa in kalaftumuhum fa'ainuhum." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian jangan membebani kepada mereka sebuah pekerjaan, dan jika kalian memberikan tugas, bantulah mereka. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika kita memberikan pekerjaan kepada seseorang harus sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi dari kemampuannya, bahkan tidak membebaninya. Karena ketika seseorang bekerja sudah terbebani, maka banyak hal yang akan didapatkan. Dan ini tentu saja bisa merugikan bagi si pemberi kerja. Bisa jadi orang yang dibebani pekerjaan ini akan cepat lelahnya, akan cepat sakit dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa adab-adab yang harus dilakukan ketika kita memberikan pekerjaan kepada seseorang. Pertama, kita lihat hak dan kewajiban mereka. Kedua, lihat kemampuan mereka. Ketiga, ketika kita memberikan sesuatu, maka harus kita lihat progresnya seperti apa, agar kita mengetahui bagaimana mereka dalam bekerja, kemampuan mereka bekerja, dan hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Seperti itu.
mungkin bisa membantu.